Shalom, selamat malam sahabat pelita hati. Bagaimana kabarmu malam ini? Apakah hari ini berjalan sesuai rencanamu? Atau justru terasa cepat sekali sampai kamu lupa bernapas sejenak? Hidup kita sering terasa seperti lomba lari tanpa garis akhir. Kita kejar target, kejar pengakuan, kejar kesuksesan, hingga tanpa sadar hati kita lelah. Bukan karena beban yang berat, tapi karena lupa berhenti dan beristirahat di hadapan Tuhan. Malam ini aku ingin mengajakmu untuk bertenang, menurunkan bahu yang tegang, menenangkan pikiran yang riuh, dan menyadari satu hal penting. Tuhan adalah gembala yang baik, dan di dalam Dia kita punya tempat untuk pulang dan beristirahat. Mari, sebelum kita lanjut, kita berdoa. Tuhan yang lembut dan penuh kasih, malam ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk tenang. Kami sering terlalu sibuk sampai lupa. Engkaulah sumber kedamaian kami. Tuhan, tolong tenangkan hati kami. Biarlah setiap kata malam ini menjadi pelukan lembut bagi jiwa kami yang lelah. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini menjadi firman yang selalu saya andalkan saat menghadapi apapun dalam hidup ini. Diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, tongkat dan gadamu, itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada, Tuhan tahu ritme terbaik untuk hidupmu. Ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat, namun dunia sering membuat kita merasa bersalah saat berhenti. Padahal Tuhan sendiri menuntun kita ke air yang tenang, bukan agar kita berhenti selamanya, tapi agar kita diperbarui. Seperti gembala yang menuntun domba ke padang hijau, Tuhan tahu kapan kamu harus melangkah dan kapan kamu harus duduk diam. Terkadang tidak melakukan apa-apa justru adalah bentuk kepercayaan terdalam kepada Tuhan. Beberapa waktu lalu, ada seorang pria muda yang terus mengejar kesuksesan. Setiap hari ia berkata, "Aku harus lebih cepat, aku harus lebih sukses." Namun suatu malam, tubuhnya drop dan ia jatuh sakit. Di ruang rumah sakit yang sepi, ia sadar ia telah berlari begitu jauh, tanpa menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menyuruhnya lari sekencang itu. Saat ia mulai berdoa, ia mendengar dalam hatinya, "Anakku, aku tidak pernah meminta kau menjadi yang tercepat. Aku hanya ingin kau berjalan bersamaku." Dan dari hari itu, ia belajar satu hal, bahwa damai bukan ditemukan di akhir pencapaian, tetapi di langkah kecil yang dijalani bersama Tuhan setiap hari. Saat kau merasa hidup berantakan, mungkin Tuhan sedang menuntunmu ke padang rumput baru. Kadang Tuhan tidak langsung memberi jawaban, tapi memberi ruang tenang, supaya kita bisa mendengar suaranya. Mungkin itu sebabnya Yesus sering menyendiri dan berdoa di tempat sunyi. Bukan karena ia lemah, tapi karena di tempat tenanglah jiwa kita pulih. Malam ini, Tuhan berkata padamu, "Tenanglah, aku di sini. Aku cukup bagimu." Dan saat kau percaya itu, tidak peduli seberapa cepat dunia berlari, hatimu akan tetap damai. Coba pejamkan matamu sejenak. Bayangkan Tuhan membimbingmu melewati padang hijau dan membawa segelas air jernih untuk jiwamu. Katakan dalam hati, "Tuhan, Engkaulah gembalaku. Aku takkan kekurangan apapun." Damai itu bukan datang dari keadaan, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bersamamu. Tenang bukan berarti pasif, tapi percaya ada perbedaan antara menyerah dan berserah. Menyerah berarti berhenti karena putus asa. Berserah berarti tetap berjalan.
tapi dengan hati yang percaya bahwa Tuhan tahu arah terbaik. Dalam psikologi, ketenangan adalah tanda seseorang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dalam iman, ketenangan adalah tanda seseorang sudah berdamai dengan Tuhan. Jadi saat kamu belajar tenang, kamu sebenarnya sedang belajar percaya lebih dalam. Belajar menikmati hidup sebagai anugerah, bukan perlombaan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, paling kaya, atau paling berhasil. Hidup adalah tentang siapa yang paling bisa bersyukur di setiap langkah kecilnya. Mungkin malam ini kamu tidak punya semua yang kamu inginkan, tapi lihatlah, kamu masih bernafas, kamu masih mendengar firman, dan Tuhan masih di sisimu. Itu sudah lebih dari cukup untuk disebut berkat. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Mari kita akhiri renungan kita malam ini dengan menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk malam yang damai ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk berjalan lebih lambat, untuk menikmati hidup tanpa tergesa, dan untuk percaya bahwa Engkau selalu cukup bagi kami. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua yang mungkin malam ini lelah menanggung banyak beban. Tuhan, kuatkan mereka, beri mereka keyakinan bahwa Engkau melihat setiap air mata dan akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Dan bagi setiap pendengar malam ini, Tuhan, biarlah mereka tidur dalam pelukan kasih-Mu dan bangun besok pagi dengan hati yang ringan, damai, dan penuh syukur. Mari kita satukan doa kita dengan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat pelita hati, bila malam ini hatimu terasa lebih damai, lebih ringan, itu artinya Tuhan baru saja menyentuh hatimu melalui firman-Nya. Jangan biarkan kedamaian ini berhenti malam ini saja. Mari kita berjalan bersama setiap hari, karena setiap pagi dan setiap malam Tuhan selalu punya pesan baru untuk menuntun langkahmu. Di saat dunia berlari tanpa arah, biarlah hati kita tetap tenang, sebab kita tahu kepada siapa kita berjalan. Tuhanlah gembala kita, dan di dalam Dia kita tidak akan kekurangan apapun. Jadi, pastikan kamu tetap bersama channel Pelita Hati, tempat di mana setiap kata menjadi pelita bagi jiwamu dan setiap renungan menjadi napas baru bagi harapanmu. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang dihibur oleh kasih Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetaplah tenang, tetaplah berharap, karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan memberkati dan selamat malam. Shalom.